Shalom, jumpa lagi di channel Sahabat Yesus Ministry bersama saya Martin Kurniawan dalam program Mengasihi Tuhan dengan Akal Budi. Ini adalah sebuah program pembelajaran seputar ayat Alkitab dan iman Kristen yang berbentuk tanya jawab. Oke, seperti episode-episode sebelumnya, di mana di sini saya akan membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan menjawabnya secara singkat, padat, dan sejelas mungkin. Untuk itu, saudara-saudara, ikuti terus video ini sampai akhir sehingga saudara dapat belajar banyak dari semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah saya bagikan di dalam video ini. Oke, kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Selamat malam Pak, saya mau tanya apakah orang Katolik melakukan adanya doa arwah kepada nenek moyang mereka ini merupakan suatu ajaran Alkitab atau sebuah ritualisasi? Mohon penjelasannya Pak. Ya, itu jelas satu tradisi yang salah dan tidak boleh dipakai sebenarnya ya. Kenapa? Mendoakan orang mati itu kan jelas-jelas merupakan suatu hal yang sia-sia. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena memang jelas-jelas itu tidak ada gunanya. Nah, coba simak dan perhatikan baik-baik kata-kata saya ini ya. Kalau orang tersebut masuk atau berada di dalam neraka, berdoa seperti apapun kita, maka itu tetap tidak akan menjadikan orang tersebut keluar atau berpindah ke tempat lain selain daripada neraka itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan kalau orang tersebut sudah masuk atau berada di dalam kerajaan surga, semakin jelas lagi bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan doa kita. Karena apa? Karena dia di sana sudah bahagia, sudah tenang, dan sudah senang berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau mendoakan arwah atau mendoakan orang mati itu jelas sesuatu yang salah, karena itu jelas-jelas tidak ada gunanya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, apa kata Alkitab tentang riba dan rentenir? Oke, berbicara tentang riba, itu kita bisa coba baca ya di dalam Imamat 25 ayat yang ke-35 sampai dengan ke-37. Oke, coba kita lihat dulu ayatnya ya. Ya, Imamat 25 ayat ke-35 sampai dengan ke-37. Dikatakan di sini, apabila saudaramu itu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ya, oke, baik. Nah, jadi jelas ya firman Tuhan berkata tentang riba atau rentenir ini ya. Larangan mengambil riba itu hanya berlaku kalau orang yang berhutang itu satu adalah seorang saudara. Dan yang kedua apa? Kalau dia memang miskin. Jadi supaya dia dapat bertahan hidup, kita bisa memberikan pinjaman, dan pinjaman itu tidak boleh kita berikan bunga, ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, berikutnya. Seperti apa Injil yang lain dalam Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 9? Mohon penjelasannya, Pak. Injil yang lain, Injil lain seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia ini? Injil yang lain yaitu Injil yang berbeda dari yang benar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan Injil yang lain? Karena para pengajar palsu itu mengaku sebagai pengkhotbah Injil yang datang langsung dari para rasul di Yerusalem, dan yang berpura-pura mau mengajarkan jalan keselamatan. Nah, coba tentang Injil yang lain ini, ada seorang penafsir bernama Albert Barnes mengatakan bahwa ini adalah sebuah Injil yang menghancurkan kasih karunia Kristus, yang menyatakan atau mengajarkan keselamatan dengan istilah lain. Dia berkata seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, selain ketergantungan sederhana pada jasa Tuhan Yesus,
dan yang memperkenalkan ritus dan upacara Yahudi sebagai hal yang esensial untuk mendapatkan keselamatan. Itu kata Barnes ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini itu Rasul Paulus sedang membicarakan sebuah ajaran sesat, yaitu keselamatan karena iman plus perbuatan baik. Nah, inilah yang dibahas dalam seluruh surat Galatia. Jadi kalau saudara baca semua, maka itu akan terlihat dengan jelas. Dan ajaran keselamatan karena iman plus perbuatan baik, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan Injil yang lain. Nah, padahal yang benar itu kan ajaran keselamatan itu hanya karena iman saja, by faith alone. Ya, jadi itu adalah ajaran yang benar yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu seperti itu. Jadi keselamatan kita itu hanya berdasarkan iman saja. Kemudian bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah sebagai bukti atau wujud. Ketika kita sudah diselamatkan, nah itu adalah bukti atau wujud dari iman kita tersebut. Ya, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya, Allah adalah roh dan berbeda dengan manusia. Jika demikian, apakah dalam hal perasaan Allah juga berbeda dengan manusia? Contohnya sakit hati, kecewa, marah, dan sebagainya. Terima kasih. Apakah perasaan Allah berbeda dengan manusia? Tentu berbeda. Tetapi di dalam Alkitab, Allah itu selalu digambarkan sebagai manusia, dalam bentuk maupun perasaannya. Kenapa seperti itu? Ya, jika tanpa bahasa itu namanya bahasa anthropomorphism. Ya, jadi bahasa itu disebut bahasa anthropomorphism. Ini adalah bahasa yang menggambarkan Allah itu seakan-akan dia itu adalah manusia. Nah, kita tidak akan bisa berbicara apa-apa tentang Allah kalau Alkitab tidak menggunakan bahasa ini, gitu. Dan itu bukan karena dia itu adalah roh, tetapi memang karena dia itu adalah Allah. Itu. Jadi seperti itu, ya. Oke, berikutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, ketika Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan buruk, tentunya Tuhan mengetahui manusia pasti akan jatuh ke dalam dosa karena memakan pohon tersebut. Yang saya pertanyakan Pak, di mana kebebasan manusia ketika Tuhan sudah mengetahui rencana Tuhan akan berhasil? Mengapa saya katakan rencana Pak? Karena Allah menciptakan pohon itu kan pasti punya tujuan. Yang bilang manusia itu punya kebebasan atau kehendak bebas atau free will itu siapa? Perlu diketahui ya bahwa istilah free will atau kehendak bebas yang begitu populer itu sebetulnya tidak pernah ada dalam Alkitab. Ya, memang kalau istilahnya tidak ada, tetapi kalau ajarannya ada, ya seperti Tritunggal, maka tentu saja tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dengan free will, dengan kehendak bebas? Apakah ajarannya itu ada? Nggak ada. Ya, jadi jelas, baik istilah maupun ajaran tentang free will atau kehendak bebas itu tidak ada dalam Alkitab. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Tuhan itu tahu bahwa Adam akan makan, dan itu harus terjadi. Jadi bisakah Adam tidak makan? Jelas tidak. Nah, jadi apakah dia punya free will? Bisa dikatakan punya kehendak bebas untuk bisa tidak taat? Itu tidak mungkin, itu nonsens lah. Ya, satu hal, pada waktu dia melakukan apa yang Allah sudah tetapkan itu, dia tetap melakukan itu dengan kemauannya sendiri. Apa artinya Pak? Artinya ketika dia melakukan itu, dia melakukan tanpa ada paksaan atau dipaksa. Nah, karena dia melakukan ini dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan, maka hal itulah yang akhirnya menyebabkan atau menjadikan dia bersalah. Ya, jelas ya? Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apa itu economic subordination, Pak? Economic subordination itu ketundukan demi keteraturan. Ya. Dalam alat Tritunggal juga ada economic subordination ini, di mana anak tunduk kepada Bapa dan Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan anak. Ini perlu demi keteraturan. Dan ini juga tidak berarti bahwa Bapa itu kemudian lebih besar daripada anak, atau Bapa atau anak ini lebih besar pada Roh Kudus. Tidak. Bukan seperti itu. Ya. Tiga pribadi dalam Tritunggal itu setara.
Nah, tetapi yang satu menundukkan diri kepada yang lain itu hanya demi keteraturan. Makanya anak bisa diutus oleh Bapa dan Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak. Ya, oke, berikutnya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Dari konteks Matius 22 itu apa maksudnya, Pak? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini adalah panggilan lahiriah yang diberikan pada semua orang. Tapi yang bisa percaya itu jelas hanya orang pilihan saja. Jika kita mengacu pada kisah para Rasul 13 ayat 48 ya, dikatakan di sana bahwa semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dan untuk orang non pilihan tidak akan pernah bisa percaya. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 26 dikatakan di sana bahwa tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya. Jadi ada orang pilihan itu pasti bisa percaya. Karena mereka memang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa percaya, itu karena memang mereka tidak termasuk dalam domba-domba. Ya, jelas ya. Oke, ke pertanyaan yang selanjutnya. Shalom Pak, saya pernah mendengar seorang pendeta berkhotbah dikatakan bahwa kata talenta dalam bahasa aslinya adalah mata uang. Jadi perumpamaan tentang talenta itu berbicara tentang uang. Padahal selama ini yang saya dengar talenta itu berbicara tentang kemampuan. Bagaimana tanggapan Bapak? Talenta itu adalah satuan berat. Jadi begini, satu talenta emas itu adalah emas seberat satu talenta. Ya, jadi seperti itu. Talenta itu sebenarnya satuan berat. Nah, karena perumpamaan Yesus dalam Matius 25 itu, lalu talenta itu jadi memiliki atau mempunyai arti kemampuan. Nah, padahal kalau menurut saya dalam perumpamaan itu talenta bukan hanya saja kemampuan, tetapi juga kekayaan atau apapun saja yang bisa kita gunakan untuk Tuhan. Jadi bisa dikatakan memiliki arti yang lebih luas dari kemampuan. Ya, jadi seperti itu. Talenta itu memang sebenarnya adalah satuan berat. Tapi karena perumpamaan Yesus dalam Matius 25 itu kemudian talenta jadi memiliki atau mempunyai arti kemampuan. Ya, berikutnya. Pak, kalau manusia diciptakan lebih istimewa daripada hewan, pertanyaannya bila dibandingkan dengan hewan, manusia lebih banyak melahirkan bayi yang cacat, misalnya tidak punya tangan, kaki buta atau bisu dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah Tuhan juga turut bekerja atau memberkati pertumbuhan janin dalam kandungan? Ya, tidak ada hal apapun di mana Tuhan tidak ikut bekerja. Dia menentukan dan dia mengatur segala sesuatu. Kalau hal itu sifatnya dosa, maka dia mengatur secara pasif. Tetapi kalau dalam terjadinya hal-hal yang baik, misalnya contohnya dalam kelahiran baru, pengudusan dan sebagainya, di situ Allah bekerja secara aktif. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau memang ada kejadian-kejadian seperti itu, jika Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi, kita harus percaya di balik semua itu pasti ada rencananya. Ya, oke, ke pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, kenapa malaikat bisa jatuh dalam dosa? Apakah dia punya kebebasan khusus? Karena saya kira jika sudah jadi malaikat sudah ada Roh Kudus karena tidak tinggal di dunia fana. Kenapa malaikat bisa jatuh dalam dosa? Ya karena Tuhan sudah tentukan begitu. Kemudian alasan yang lain karena memang ada malaikat-malaikat pilihan. Dan yang ini tidak bisa jatuh karena Tuhan jaga dengan kasih karunia. Kasih karunia-Nya. Siapapun membutuhkan kasih karunia Allah supaya dia tidak jatuh. Ya, itu ada di dalam 1 Timotius 5 ayat 21 ya. Coba kita lihat dulu ayatnya. 1 Timotius 5 ayat 21 ya.
Ya, ini. Ya, bisa kita lihat di sini 1 Timotius 5 ayat 21, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Kupesankan dengan sungguh padamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa menindak. Coba perhatikan kata-kata malaikat-malaikat pilihannya. Kalau ada malaikat-malaikat pilihan, berarti ada malaikat-malaikat yang di luar daripada malaikat pilihannya. Dan malaikat-malaikat yang bukan pilihannya itu yang bisa jatuh. Ya, oke. Selanjutnya, Shalom Pak, Yeremia 29 ayat 11 itu ditujukan untuk jasmani atau rohani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita lihat dulu ya. Yeremia 29 ya. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, oke. Jadi kalau pertanyaan saudara itu ditujukan jasmani atau rohani, ini untuk keduanya. Tapi janji ini hanya untuk orang-orang pilihan atau orang percaya saja. Jadi sama seperti Roma 8:28 itu juga ya. Hanya saja kalau Roma 8:28 ini penekanannya dalam hal rohani. Ya, jadi kalau saudara tanya untuk jasmani atau rohani adalah keduanya. Ya, oke, selanjutnya. Orang percaya di Korintus yang mendapat karunia berbahasa roh, mengapa mereka tidak tertib dalam melakukannya atau berbahasa roh? 1 Korintus 14 ayat 23. Kalau bahasa roh itu dikerjakan oleh Roh Kudus atau kemauan Allah, sehingga dinasihati oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 14 27 sampai 28. Mohon penjelasannya, Pak. Mengapa Paulus mengatakan seperti itu? Apakah memang kalau orang-orang Kristen berbahasa roh mereka itu akan terlihat seperti orang gila? Saya berpendapat kalau bahasa rohnya benar seperti dalam Kisah Para Rasul 2, maka tidak akan terjadi demikian. Ya, menurut saya bahasa roh pada saat itu di Korintus banyak yang seperti sekarang, yaitu banyak yang palsu. Dan yang jelas kalau palsu tentu tidak akan mentaati aturan Tuhan. Banyak yang akan justru sebaliknya menabrak firman-firman Tuhan. Nah, baca seluruh 1 Korintus 14 maka saudara akan melihat hal itu. Ya, selanjutnya. Pak, apa perbedaan kata roh R huruf besar dan roh R huruf kecil? Apakah betul kata roh huruf besar itu selalu ditujukan kepada Roh Kudus dan kata roh huruf kecil itu selalu ditujukan kepada manusia? Terima kasih. Jadi begini, yang membuat huruf R-nya itu besar atau kecil itu sebenarnya penerbit Alkitab. Karena dalam bahasa aslinya sebenarnya sama saja, tidak ada besar kecil. Dan kadang-kadang LAI juga salah dalam memberikan huruf besar pada saat seharusnya itu kecil dan sebaliknya. Ada terjadi seperti itu. Nah, kemudian kalau roh R huruf besar itu menunjukkan pada Allah, bisa Bapa, Anak, atau Roh Kudus. Nah, kalau kata roh R huruf kecil itu bisa menunjuk kepada setan dan juga bisa kepada malaikat. Ya, oke, baik, selanjutnya. Shalom Pak, izin bertanya, apakah berdosa kalau kita orang Kristen mendengarkan atau menyanyikan lagu-lagu sekuler? Saya kira boleh-boleh saja menyanyikan lagu-lagu sekuler, tidak ada masalah dengan itu, selama kata-katanya itu tidak ada yang menyimpang dari ajaran-ajaran atau justru ditujukan pada sesuatu hal yang negatif. Ya. Oke, berikutnya.
Salam sejahtera Pak. Apakah akhir zaman dan zaman akhir itu berbeda? Oke, baik. Apakah akhir zaman dan zaman akhir itu berbeda? Ya, berbeda. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau zaman akhir itu adalah zaman antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Nah, ini zaman akhir. Tetapi kalau akhir zaman itu adalah bagian akhir daripada zaman akhir itu. Nah, tepatnya kapan? Tepatnya yaitu pada saat nanti Yesus datang kedua kalinya. Nah, itu akhir zaman. Nah, kalau kita sekarang ini ada di zaman akhir. Nah, tapi nanti ketika Yesus datang itu adalah akhir zaman. Oke, baik saudara-saudara, itu adalah pertanyaan dan jawaban terakhir dalam episode ini. Bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan seputar ayat Alkitab dan iman Kristen, saudara bisa meninggalkan atau menulis pertanyaan saudara di kolom komentar, sehingga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara di episode-episode yang akan datang. Oke, tetap setia, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.